Itu kan ide lu, masalah lu. Dan kerumitan-kerumitan itu adalah karena ketidakbesusanmu mengelola kegiatan dan anggaran. Seperti juga proyek-proyek lain di DKI yang cuma besar anggaran, besar serapan, tapi minim manfaat dan kegunaan. Kira-kira begitu. Oh no, ini Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, what's up? Apa kabar kadrun-kadrun insaf seluruh Indonesia? Ya, saya Mas Jopre, juru bicara Oposisi 69. Waduh, 1-2 hari ini luar biasa ya. Gosip, info, dan juga berita-berita membumi. Banyak banget. Salah satunya adalah seperti ini. Mendadak, Bamsud seperti jadi jubir Anies khusus Formula E. Mungkin betul sesuai dengan kapasitas Bamsud sebagai ketua IMI. Tapi karena Bamsud adalah ketua MPR sekaligus politisi Golkar, jadi serba ambigu dalam langkah membantu Anies. Wah, lucu deh pokoknya. Mendadak juga ada juga figur yang ikutan mengkritisi Anies terhadap pola tingkah mencari celah menyelamatkan ajang balapan yang efek negatifnya lebih kenceng dari Formula One ini. Yaitu Om Oce Kaligis dari Sukamiskin. Apa kabar Om? Waduh. Ya, kasus keanehan-keanehan Formula E mulai menyeret beberapa pihak saudara-saudara. Sebagai jubir Oposisi 69, saya coba menjelaskan. Begini. Formula E ini kita selamatkan dari sisi ekonominya. Dari sisi manfaatnya, bahwa ada proses-proses yang harus diselesaikan secara hukum, ya silakan diselesaikan. Itu kata Bamsud. Ingat, ada kata diselamatkan yang punya konotasi menarik. Artinya, bisa jadi Bamsud sangat tahu bahwa ada yang janggal dan bisa berakibat tak selamat dari penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E ini. Paham kan? Bahkan Bamsud membandingkan dengan ajang Superbike di Lombok yang baru lalu dan meraih kesuksesan dari sisi penyelenggaraan dan dampak positifnya itu. Dibandingin tuh. Ya. Lalu ada lagi. Uang yang kita bayarkan tidak mungkin bisa kembali. Itu artinya apa? Kita harus memanfaatkan apa yang sudah kita bayarkan ini di luar urusan hukumnya. Lagi-lagi kata Bamsud. Bahasa sederhananya nih ya, bahasa sederhananya dari statement Bamsud ini adalah apapun yang terjadi, duit tak bisa kembali. Wah, liau dong. Lagi-lagi Bamsud seperti jubir sekaligus penasihat hukumnya Anies. Pak Bamsud, hati-hati, banyak jebakan Batman di balai kota, Pak. Lalu staf khusus Mensesnek, Bro Valdo Maldini pun mengungkapkan bahwa Anies sudah mengajukan waktu untuk bertemu dengan Presiden Jokowi terkait Formula E. Valdo menyarankan semua permasalahan terkait Formula E diselesaikan terlebih dahulu. Kalau pakai bahasa kita, kira-kira begini. Nis, lu kelarin dulu tuh urusan yang ribet-ribet soal Formula E. Itu kan ide lu, masalah lu. Dan kerumitan-kerumitan itu adalah karena ketidakbesusanmu mengelola kegiatan dan anggaran. Seperti juga proyek-proyek lain di DKI yang cuma besar anggaran, besar serapan, tapi minim manfaat dan kegunaan. Kira-kira begitu. Ya, Anies berusaha menyeret-nyeret banyak tokoh untuk kamuflase kasus Formula E ini. Dari ketua MPR sampai presiden. Pantesan dulu dipecat Jokowi. Banyakan masalah sih daripada produktivitasnya. Ya, yang menarik sih adalah suratnya Oce Kaligis yang mengkritisi Anies dalam soal Formula E ini. Saya ambil beberapa poin ya. Begini, menurut Oce Kaligis. Yang pertama, ide Formula E itu asalnya dari Anies Baswedan sendiri tanpa melibatkan Bapak Presiden. Artinya, karena ini mungkin ide Anies sendiri, ngapain kalau ada masalah nyeret-nyeret orang lain, Nis?
Kalau berhasil, meskipun cuma sedikit banget, dia akan langsung klaim. Pantesan dulu dipecat. Kelihatan pinter, tapi pinter buang-buang anggaran. Lalu poin kedua adalah, Formula E adalah proyek mercusuar Anies Baswedan. Di luar janji kampanye Anies Baswedan ketika mencalonkan diri sebagai gubernur DKI. Ingat, ini di luar janji kampanye. Artinya, Formula E ini memang seperti proyek dadakan yang ternyata banyak peluang untuk menyerap, menyedot, menghisap, dan main-main soal anggaran. Pantesan dulu dipecat, Nis. Gak bisa kerja tapi jago soal sedotan. Ya, yang ketiga adalah tempat penyelenggaraan juga ditentukan oleh Anies tanpa konsultasi dengan pihak terkait. Artinya, isu soal lokasi adalah keputusan Jokowi. Lagi-lagi ini adalah klaim pihak Anies. Biar di kasus Formula E ini, Anies nggak merasa sendiri. Pantesan dulu dipecat. Dianggap dia orang yang paling pintar dan yang lain bisa dikadali. Woi. Yang keempat, sumber keuangan penyelenggaraan menurut informasi berasal dari pihak ketiga. Dan semua kebijakan pendanaan dan fee kepada penyelenggara Formula E berasal dari rekan Anies. Dan bisa saja sumbangan pihak ketiga yang diberikan kepada Anies. Ini artinya apa nih? Sumbangan ini bisa jadi diberikan bukan kapasitas Anies sebagai gubernur, juga sebagai pribadi. Ini bisa jadi gratifikasi atau malah korupsi. Artinya, awalnya kita dikadalin. Info awal, penyelenggaraan balapan ini menggunakan sponsor dan tidak menggunakan uang rakyat. Astaga. Pantesan dulu dipecat. Karena pinter olah dana dengan kata-kata. Setelah bamsud, lalu masuk juga OC Kaligis. Dan juga mau menyeret presiden. Kini Anies tersadar. Dia bakal terjebak alur yang dia buat sendiri. Di sisa waktu yang tinggal dalam hitungan bulan, Anies terperosok makin dalam. Dia terperosok ke dalam tes soal lubang sumur resapan yang dibuat dengan teknologi planet ke-8 yang manfaatnya yang tahu hanya Anies dan Tuhan. Anies juga terperosok program rumah DP 0 yang katanya bakal dibuat dengan getol. Lokasi menarik mudah dijangkau dekat pinggir tol. Dan di sekitar rumah bakal banyak jajanan mulai dari gorengan sampai nasi uduk lauknya jengkol. Tapi ternyata semua hanya isapan jempol. Boro-boro realisasi ratusan rumah DP 0. Di interpelasi DPRD saja Anies nggak nongol. All. Anies juga terperosok soal upah buruh. Said Iqbal yang memang doyan demo nyaris ricuh. Mendatangi balai kota katanya nggak ada yang nyuruh. Buruh teriak sambil misuh-misuh. Gaji naik 1.500 perak sehari. Buruh marah sambil ke Anies lagi. Meluapkan kata-kata tak pantas sambil emosi. Katanya, Anies jangan seperti banci. Nah, boleh ngomong gitu ya. Anies terperosok lagi. Kali ini soal mencatut nama Jokowi. Anies pengen aman dari KPK, bisa jadi. Anies ajak masuk bamsud dalam pusaran Formula E yang membuat Anies makin pede. Biar kasus makin buram mirip kubangan ikan lele. Tapi dia lupa siapa Pak D. Orang yang pernah memecat dia dari jabatan menteri yang kerjanya ngomong aja. Waduh, jadi gibah nih ya. Saya Mas Joprey, juru bicara oposisi 69. Jilat bawahan, tekan atasan. Wasik! Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini Indonesia. Oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Waksa!